Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Al-Fatihah ila habibil azam sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa jami' ahli baiti wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi summa jami' arwahi awliya illa fi masyariqil ardi magharibiha barriha wa bahriha summa khususan sahibi hadzal kitab al-Imam Abi Abdullah Al-Bukhari usulihim wa furu'ihim wa man yantasib ilaihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Babun la taqumus sa'atu hatta yughbata ahlul qubur. Bab hadis yang menerangkan tentang tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang yang hidup iri dengan keadaan orang yang sudah mati, yaitu ahli kubur. Bihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ada seorang laki-laki yang melewati kuburan. Melewati kuburan lalu dia mengatakan, ya laitani makanah, andai kata aku berada di posisi dia. Artinya andai kata aku mati seperti dia. Jadi berdasarkan hadis ini akan datang suatu masa di akhir zaman yang keadaan itu begitu berat sehingga orang yang hidup itu iri dengan keadaan orang yang sudah mati. Kapan itu? Di sini ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, nanti di akhir zaman, dan sekarang sudah akhir zaman, karena sifatnya zaman itu semakin ke penghujung semakin berat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ma zada zaman illa syiddah wa ma zada nasu illa bukhlah. Tidak akan bertambah zaman itu kecuali tambah syiddah, tambah berat. Jadi jangan harap ke penghujung yang kita temui dari masa kita yang ada sekarang, semakin ke belakang itu bukan semakin ringan, semakin sulit. Dan itu sudah sabda Nabi. Jadi tidak ada lagi penantian masa longgar, itu tidak ada. Semakin ke belakang semakin berat. Nah, ada titik berat, ada titik zaman yang berat ini disinggung dalam hadis ini, yaitu ketika fitnah itu merajalela, merebak di mana-mana dan semua orang mengkhawatirkan nasib agamanya. Jadi semua orang Islam nanti ini saking beratnya fitnah, dia merasa terancam akan hilang agamanya, akan terlepas imannya karena merebaknya fitnah. Dan kebatilan itu berkuasa di mana-mana. Maksiat merajalela sehingga ingin menyelamatkan diri itu bingung, bagaimana caranya saya menyelamatkan diri. Kalau di dalam surat Al-Kahfi ada ashabul kahfi yang mereka semua menyelamatkan agamanya sembunyi di gua kahfi. Tahu-taunya bangun, zamannya sudah berubah karena tidur bertahun-tahun. Nah, maka ada keadaan nanti di akhir zaman, maksiat merajalela, kekuasaan dipegang oleh ahlul batil, sehingga orang-orang baik, orang-orang beriman itu yang dia khawatirkan bagaimana nasib agama saya. Hingga kalau ngelihat kuburan, andai kata saya ini bisa menggantikan posisi dia, semua orang pengen mati. Semua orang pengen mati, iri dengan ahli kubur. Ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua, ada ulama mengatakan di penghujung zaman, semakin mendekati hari kiamat akan datang satu masa musibah itu bertubi-tubi. Akan terjadi musibah yang bertubi-tubi, bala, musibah. Baik itu yang kaitan dengan dirinya, keluarganya, dunianya, sehingga orang itu putus asa. Mau makan sulit, ya,
yang kaitan dengan dirinya, keluarga, dunianya, hingga jalan pintas mencari tenang itu di dalam pikirannya mati saja. Sehingga melihat ahli kubur itu iri. Andai kata saya menempati posisi dia. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah juga, dunia ini tidak akan berakhir, la tazhabud dunya hatta yamurra rajul 'alal qabr. Tidak akan berakhir dunia ini sehingga ada laki-laki yang melewati kuburan, fayatamarragha alaih. Lalu dia guling-guling di situ sambil mengatakan, ya laitani kuntu makana sahibi hadal kubur. Ya. Andai kata aku menempati posisi orang yang ada di dalam kubur ini. Walaisa bihid dinu illal bala. Bukan persoalan agama, kata di dalam hadis ini. Tapi yang membuat mereka kepingin mati itu adalah bala, ya, cobaan yang bertubi-tubi. Jadi intinya apa, kata Imam Qastolani di sini, apa penyebabnya? Orang itu berpikir ketika zaman itu lebih baik mati karena cobaan, bala, musibah datang bertubi-tubi dan tidak ada yang kecil, skalanya besar. Sehingga sekarang ini yang kita anggap bahwasanya musibah terbesar adalah kematian. Nah, di zaman itu kematian justru dianggap ringan daripada menghadapi cobaan yang begitu berat. Jadi kalau ada dua musibah, kematian dan menghadapi cobaan, orang-orang di zaman tersebut berpikir kematian lebih ringan. Jadi akan terjadi, dan ini pasti, ini sabda Nabi, riwayat Al-Bukhari, dan ini hadisnya sahih. Kapan zaman itu? Di sini menjadi persoalan, ya. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh hadis waktunya, ya sudah, kita iman dengan kebenaran hadis ini bahwasanya masa itu pasti akan datang, pasti terjadi. Kapan? Itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Kalau kita melihat cerita Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, atau pas waktu Corona kemarin, itu rasanya mau ke sana, mau ke sini, sulit sekali. Kalau kita lihat datangnya cobaan yang bertubi-tubi. Coba lihat saudara kita di Palestina, antara mereka dengan kematian dan harapan ingin apa yang mereka hadapi segera berakhir, itu kematian justru lebih dekat. Kapan terjadi secara pasti kita tidak tahu. Kita beriman dengan hadis ini. Adapun perihal kalau yang dikatakan syiddah ini alangkah beratnya menyelamatkan agama, ya sekarang pun kita sudah bisa merasakan, ya. Jadi orang baik itu ya siap-siap akan ditekan. Siapa yang berpegang teguh dengan agama Islam sempurna pada saat ini, wah itu berat sekali. Berat sekali. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman yang mana orang-orang yang berpegang dengan agamanya di zaman tersebut, kata Nabi, kaqabidil jamrah, seperti orang yang menggenggam bara api. Coba aja antum arang sate itu, pegang aja begini. Seperti itu rasanya berpegang teguh dengan agama. Dilepas padam, dipegang nggak kuat. Jadi kalau kita berpegang teguh dengan agama, kita ingin tamasuk dengan Islam, ya siap-siap, ya, akan ditimpa kemiskinan, diskriminasi, tuduhan, dan lain-lain sebagainya. Kadang yang menekan itu bukan hanya tantangan zaman, bukan hanya untuk menjalankan ibadah apa yang kita tahu dari tuntutan Islam itu sendiri, bukan, tapi tekanan dari orang Islamnya itu sendiri, ya, tertekan dari dalam, tertekan dari luar. Jadi berat sekali keadaannya. Maka guru saya ketika menyampaikan hadis itu, kalau memang kelak kamu menghadapi masa sulit itu, yaitu ingin baik, ingin berpegang teguh dengan Islam bagaikan memegang bara api,
Maka supaya api itu terasa sedikit tidak panas, maka kamu bayangkan kalau aku lepaskan lebih panas api neraka, maka api yang ada di dalam genggaman ini pun akan akan berkurang rasa sakitnya. Jadi sesulit-sulitnya kita berpegang teguh dalam sunnah, sesulit-sulitnya kita berpegang teguh dengan kebaikan yang kita tahu yang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau kita lepas, tentu api neraka lebih berat dari itu. Jadi itulah keadaan zaman. Maka kalau seseorang itu mengenal zaman, di mana Allah posisikan dia di ring zaman ini yang semakin ke belakang ini semakin berat, maka dia akan tepat dalam mengambil sikap. Apa hikmahnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan ada kitab tersendiri yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, agar seseorang itu bisa mengenal zaman. Kalau kita membaca literatur sejarah abad ke-5, abad ke-4 Hijriah, itu kita akan menemukan perjuangannya para pahlawan, perjuangannya orang-orang mulia yang menyebarkan Islam sampai ke negeri kita ini atau dimanapun itu. Kita akan mendapati zamannya beda, maka kebijaksanaannya pun dalam berpegang teguh dengan agama Islam dan cara mereka menyebarkannya itu mengikuti tuntutan zaman. Jangan dilawan zaman karena nggak mungkin. Zaman nuntutnya begitu, kata guru saya, Habib Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. Jangan kamu lawan zaman. Kalau kamu melihat sikap seorang ulama, maka amati zamannya. Bagaimana kondisi politik ketika itu? Bagaimana kondisi ekonomi ketika itu? Apa yang sedang merebak? Nggak bisa pukul rata baca kitab mau menerapkan seperti itu. Nggak bisa. Lihat-lihat zaman. Lihat-lihat zaman. Nah, zaman yang kita hadapi sekarang ini zaman teknologi. Maka kita harus mengimbangi apa teknologi yang bisa kita pakai untuk kita jadikan media berbuat baik, menyebarkan Islam. Begitu. Jangan ini nggak ada di zaman dulu, nggak ada zaman dulu. Nggak bisa. Tuntutannya berbeda. Nah, tuntutannya berbeda. Maka ada orang tanya kepada Al-Fakir, kepada saya, bagaimana itu hukumnya wanita olahraga, memanah, berkuda. Maka saya mengatakan kalau kita berbicara masalah itu, berarti kita sedang berbicara urusan khilafiyah. Mazahibul arba'ah itu menyinggung tidak boleh wanita naik kuda. Tidak boleh. Hanya satu saja yang saya temukan. Ya, tidak tahu redaksi lain. Yaitu dalam kitab Al-Mukhtar, dalam mazhab Maliki. Wanita itu tidak boleh naik kuda karena itu bukan tunggangan dia. Tunggangannya wanita pada zaman dahulu adalah unta. Kalau sekarang itu wanita naik Scoopy, itu feminim. Tapi kalau dia naik Harley, itu bukan tunggangan dia. Bukan tunggangan dia. Sama seperti dulu itu wanita naik unta, laki-laki naik kuda. Ya, laki-laki naik kuda. Oleh karena itu, kalau kita melihat hukumnya, lebih banyak ulama yang melarang daripada yang membolehkan. Tapi saya pribadi mengambil pendapat yang membolehkan. Karena apa? Tuntutan zaman. Kalau hal-hal positif yang masih ada ulama dalam ruang syariat ini yang membolehkan, udah nggak apa-apa mereka, yang penting masih dalam positif. Karena kalau dilarang pada hal positif dan itu masih masuk dalam ranah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama tajam di situ, justru nanti mereka akan bosan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya akhirnya main joget di TikTok dia. Malah bahaya. Ya, jangan membuat umat ini putus asa untuk berbuat baik. Lakukan saja. Selama itu ada ulama yang membolehkan, silakan. Nah,
Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian riwayat berikutnya, babu taghayyuriz zaman hatta ya'budul auzan. Bab menerangkan tentang berubahnya zaman sehingga hatta ya'budul auzan, hingga orang-orang akan menyembah berhala lagi. Jadi akan datang masa itu akan terjadi penyembahan berhala lagi. Hadis ini diriwayatkan bihi qala haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala Sa'id bin Musayyab qala akhbarani Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta tattariba aliyatu nisa'i dausin hatta ala dzil khalasah wa dzul khalasah taghiyatu dausil lati kanu ya'buduna fil jahiliyah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sehingga akan bergoyang bokongnya wanita-wanita suku Daus. Sukunya Sayyidina Abu Hurairah itu Daus, yaitu suku yang ada di Yaman. Mereka akan berkeliling tawaf mengelilingi Dzil Khalasah. Dzil Khalasah itu apa? Nama Toghiyatu Daus, berhalanya orang Daus dulu. Yang mana allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, mereka sembah berhala tersebut di masa jahiliyah. Jadi akan terjadi jahiliyah kedua. Kipasnya panas. Jadi akan terjadi jahiliyah kedua. Maksudnya jahiliyah kedua ini sebagaimana di masa sebelum datangnya Islam, orang-orang menyembah berhala. Nanti di penghujung zaman penyembahan berhala akan terulang lagi hingga terjadi fase jahiliyah kedua. Yang disebut di sini, wanita-wanita akan berdesak-desakan tawaf di sekitar berhala Dzil Khalasah. Jadi sebagaimana dahulu itu ada berhalanya, berhala yang disembah oleh orang dulu akan terulang lagi disembah di akhir zaman. Kapan itu? Ini juga menjadi penelitian para pengamat fitnah akhir zaman. Kalau kita lihat sekarang belum ada mungkin. Wallahu alam, saya tidak tahu. Kata para ulama, kalau memang penyembahan berhala itu akan datang lagi, maka tidak menutup kemungkinan Islamnya tetap ada, orang-orang baik tetap ada, tapi lemah. Saking lemahnya Islam, sehingga kembali seperti keadaan dulu. Sebagaimana dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, Budi al-Islamu ghariba, wa sayaudu kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Budi al-Islamu ghariban. Islam itu datang pertama kali dalam keadaan asing. Jadi di tengah penyembahan berhala universal ya, di mana-mana kemusyrikan, datang Islam membawa ajaran tauhid. Nah, dia asing. Ya. Orang-orang asing dengan Islam itu. Maka wasayaudu kama bada'a. Dan Islam itu akan kembali sebagaimana awalnya. Dia akan asing. Artinya keadaan Islam ketika itu, orang-orang Islam lemah memegang Islamnya, sehingga orang-orang baik itu hanya segelintir. Dan penyembahan berhala kembali terulang. Itu pertama. Ada juga ini analisa, yaitu ketika angin halus dari Yaman itu menghembus, sehingga tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi, sekecil-kecilnya iman, kecuali akan direnggut nyawanya oleh angin tersebut. Semua orang akan mati. Orang baik itu akan mati. Serentak matinya bareng-bareng. Dan angin itu datang melalui bawah ketiak mereka. Selama saya mengajar hadis ini, saya bingung kenapa angin itu melewati ketiak. Saya cari-cari di dalam
pemaparan para ulama, ternyata nanti akan ada angin halus datang dari arah Yaman yang merenggut nyawa setiap orang di hatinya ada kebaikan, itu melewati bawah ketiak mereka. Yang saya dapatkan, rasa sakit sakratul maut mereka itu dari bawah ketiak. Tiba-tiba duduk begini, tiba-tiba terus mati, wafat. Bahkan dalam riwayat tersebut ada tambahan, andai kata ada orang baik, orang beriman, ada di dalam dasar gunung, ada di dalam inti gunung sana, maka angin itu akan mendatanginya. Artinya apa? Orang baik tidak akan bisa menghindar dari jemputan angin halus dari Yaman tersebut untuk merenggut nyawa mereka. Nggak bisa. Nggak ada yang luput. Jadi ketika itu orang-orang baik sudah mati, hingga isinya bumi ini hanya orang buruk-buruk saja. Hingga orang yang paling sopan sejak waktu itu, kalau ada orang yang berzina di pinggir jalan, dia mengatakan, jangan zina di sini, agak pinggir dikit, sulit jalan kita. Ganggu jalan aja. Itu sudah paling baik itu. Nah, maka ketika itu akan terjadi fase zaman penyembahan berhala jahiliyah kedua. Memang sudah nggak ada orang baik, dan mereka inilah yang akan menyaksikan genderang hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak akan disaksikan oleh orang baik. Orang baik sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipanggil oleh Allah. Maka tidak akan menyaksikan hari kiamat hanya syirarun nas, semuanya orang jahat semua. Yang melihat genderangnya hari kiamat itu hanya orang-orang jahat saja. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ilal mahab. Kesimpulannya, apa yang kita baca ini, pelajaran yang bisa kita ambil, kenalilah zaman. Kenalilah zaman. Jangan mimpi bahwasanya semakin ke belakang waktu yang kita hadapi ini, semakin ke penghujung, jangan harap itu ringan, semakin berat. Maka guru saya selalu mengatakan, saya nggak sekali mendengarkannya, kalau saya meninggal, jangan kamu kira tantangan zaman yang kamu hadapi itu seperti zaman yang kamu rasakan saat saya ada. Tapi yang kamu hadapi sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Maka kalau ada kelompok, komunitas yang bisa menjaga kita dari fitnah akhir zaman ini, maka berpegang teguh di situ. Ya, komitmen betul di situ. Karena sekali keluar dari area aman, disambar oleh serigala fitnah. Nggak bisa. Di mana-mana terjadi perselisihan, cekcok, ya. Nanti kalau ada komunitas yang baik, nanti diuji di situ, terjadi perbedaan pendapat, berselisih, bertengkar, mencaci, saling curiga, suuzon satu sama lain. Maka kalau antum berada di dalam satu komunitas yang circle-nya itu sama, baik-baik saja, ya mengalir, bisa ibadah, walaupun itu kelompok kecil, nggak apa-apa. Yang penting antum rasakan hati saya semakin bersih, semakin dekat kepada Allah. Saya bisa menjalankan sunnah semampu saya, sudah di situ bertahan sampai mati. Tapi kalau keluar dari zona itu, Masya Allah, ya, kita akan kebingungan. Karena semua kejahatan itu dibela dengan hujah agama, itu loh masalahnya. Yang mengibarkan bendera politik, yang meninggalkan bendera teroris itu tukang bunuh orang pakai label agama, ngeri. Semua orang ya membungkus kejahatannya itu dengan dalih agama, mengerikan. Maka mana agama yang murni? Ya kita tidak bisa mengklaim ini kelompok tertentu, enggak. Maka ukurlah dengan hati kita masing-masing. Ya, apakah kita itu berada di dalam satu perjuangan menjaga iman kita, amal kita ini, hati kita semakin bersih. Kalau ibadah tidak ada riaknya, ya, bersih dari riak. Minimal ada upaya untuk menghadapi fitnah riak, ya, pamer terhadap kebaikan yang telah kita lakukan. Karena zaman sekarang ini sekecil kebaikan apapun mesti ada dorongan
ada semacam dorongan bagaimana orang lain tahu, entah itu jadi status, entah itu dibuat apa begitu. Nggak terasa menyusup di situ, wah kamu terkenal, oh kamu dilihat. Walaupun tidak ada kepentingan itu, minimal cari duit lewat jalur-jalur itu. Temanya kebaikan, tapi di situ usaha sebenarnya, invest. Nah inilah keadaan zaman yang kita tidak bisa pungkiri. Ini realita yang sedang kita hadapi. Betul ya? Realita yang sedang kita hadapi. Maka gimana caranya biar saya selamat? Akhirat itu pasti loh. Akhirat itu pasti. Kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Yang jelas kunci selamat sudah diberitahu oleh Nabi, yaitu tamasuk dengan Islam, tamasuk dengan Al-Quran, dengan Sunnah, melalui tuntunan para salafus saleh, para ulama-ulama kita. Nah sekarang kita lihat, kitab yang kita baca dan orang-orang sebelum kita sama, tapi kalau kelakuan saya begini, gitu. Cobalah bertanya dengan diri kita sendiri, kenapa saya kok begini? Maka kalau ada satu kelompok, atau komunitas, atau antum berguru kepada seseorang, maka lihat bagaimana kondisi hatimu ketika itu. Silakan pilih ustadz yang antum mau, tapi langsung cermin kepada hati. Hati saya setelah berguru, belajar agama, berjuang di dalam suatu komunitas, apakah hati saya ini semakin baik? Hilang rasa benci kepada hamba Allah? Apakah hati saya itu sudah selamat dari takabur, merasa diri lebih baik? Apakah hati saya ini semakin rendah, ya, rendah hati, akhlak berubah, semakin cinta dengan sunnah, rindu dengan negeri akhirat, semakin zuhud dengan dunia, rindu dengan negeri akhirat, ya. Dan tanda ini semua sifat-sifat baik, ini tanda dikit saja nih. Di mana saja kelompok yang seruannya itu menitik beratkan pada cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ulama dan sholihin, dan cinta kepada seluruh kaum muslimin, pegang kelompok itu. Karena tidak mungkin kita mendekat kepada Allah melalui kebencian, itu tidak mungkin. Kebencian itu adalah agama yang dibawa oleh iblis, agama dendam dengan Nabi Adam. Sehingga godaannya iblis itu bagaimana manusia berperasaan, punya prasangka ini agama Islam, namun dia membenci sana, membenci sini, menghasut sana, menghasut sini. Oh tidak, ya, musuh kita yang pasti secara bersama itu hanya setan dan hawa nafsu. Itu saja. Perang pertama kali itu perang lawan diri sendiri. Musuh dari luar itu sedikit ringan. Yang berat itu adalah musuh yang ada di dalam ini. Bisikan hawa nafsu, kecongkaan, merasa ingin segala-galanya, ambisius, nomor satu, ingin menekan, menghina, mencaci, merendahkan. Mana mungkin mulia itu didapat dengan cara menghina orang lain? Gak mungkin. Gak mungkin, kawan. Ya. Tidak ada, ya, kemuliaan itu dengan cara menghinakan. Tidak mungkin derajat yang tinggi bisa kita dapatkan di sisi Allah dengan cara merendahkan. Tidak mungkin. Menghina, mencaci, enggak. Maka carilah di akhir zaman ini manhaj yang sekiranya hati kita ini bersih dari penyakit-penyakitnya. Bersih, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa hasud, ya, mudah memaafkan. Dan jangan tuntut orang-orang yang seperjuangan dengan kita harus maksum kayak Nabi. Gak mungkin. Kita bersama pasti punya celah. Dan yang penting saling menambal celah itu, lalu sisanya yang tergores di hati, maafkan. Maafkan. Karena tidak ada orang itu berubah menjadi baik lewat dendam, lewat menyimpan marah. Tidak ada. Ya. Semua apa yang terjadi di sekitar kita, ada yang melukai, ada yang ngomongnya begini. Manusia itu nggak ada yang sama. Berbeda latar belakang, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang keluarga, lingkungan, etnis, suku, itu sudah berbeda. Lah ini saling gesek satu sama lain karena perbedaan itu hingga membuat masing-masing mengkilat, saling memahami.
oh ada yang begini. Ya. Ada yang begini, belajar dari perbedaan itu hingga dia menjadi dewasa, jiwanya dewasa, memahami perbedaan. Oh begini. Nah, kita ketat hanya dalam dua hal. Tauhid, nah kalau itu lakum dinukum waliyadin. Tidak ada toleransi di dalam tauhid. Ya sudah, kamu jangan ngajak-ngajak saya di wilayah keyakinan kamu. Ya sudah, kamu sembah saja apa yang kamu yakini. Saya sudah yakin dengan apa yang saya yakini. Ya sudah, saya akan berpegang di sini. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama saya. Kalau ruang keyakinan kita tidak boleh toleran, ya sudah silakan. Nah, sudah dilindungi oleh negara kita, ya sudah dilindungi oleh negara kita. Ya masing-masing menjalani kehidupan menurut keyakinannya masing-masing. Namun dalam urusan bersosialisasi, bernegara, ya berkomunikasi, ya menjadi partner, saling mengambil manfaat dan keuntungan, ya kita punya barometer syariat. Selama syariat itu melarang, ya kita akan jaga-jaga, kita membatasi diri. Kalau syariat membuka ruang, ya kita akan bergandengan tangan di situ. Seperti bermuamalah dengan non-muslim. Di dalam syariat ya boleh saja. Karena memang ruangnya dibuka. Ya. Begitu saja. Sisanya kita dengan sesama saudara sebangsa, setanah air, ya saling menghormati. Ya, dakwah itu tidak selamanya ngoceh kayak begini di depan depan kamera atau di podium atau di panggung. Nggak selamanya dakwah pengertiannya itu. Dakwah tertinggi itu azan. Ya, nggak ada majelis di depan muazin, nggak ada. Kosong masjidnya, belum ada yang datang. Tapi itulah dakwah yang hakiki. Maka doa penutup azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, wahai Tuhan yang memiliki dakwah yang sempurna ini. Ya, menyeru kepada tauhid, mengajak orang untuk sholat. Nah, itulah dakwah. Dan dakwah yang kedua adalah namanya dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak. Ya, kita ini ketika diketahui oleh orang, ya sebagai orang Islam, belajar ilmu agama, ya. Maka kata guru saya Habib Ismail bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, kau pakai peci nih, ya. Kalau kamu keluar rumah pakai peci niatmu dakwah, itu sudah jatuhnya dakwah. Karena itu sunnah. Kapan orang melihat, dia akan mengenal. Dari mengenal suatu saat mungkin akan tertarik. Kalau sudah tertarik, dia juga akan meniru. Berarti apa yang kita pakai ini, yang penting sunnah, niatin saja dakwah. Dakwah sudah. Enggak selamanya harus bisa baca kitab. Enggak harus. Kalau begitu terbatas dong. Namanya memberi manfaat. Berdakwah dalam kebaikan itu sebatas hanya pekerjaan ulama. Tidak. Apa yang antum tahu, antum amalkan, lalu ditampakkan kepada orang lain niat dakwah, sudah dakwah itu. Ya semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan orang-orang yang bisa menggandeng tangan kita, membimbing kita selamat dari fitnah akhir zaman ini dan bisa tamasuk dengan berpegang teguh dengan sunnah, dengan ajaran para salafus soleh, hingga kita bisa berkumpul dengan mereka di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.